الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, Isra Mi'raj adalah rahmat Allah yang tertinggi pada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi rahmat kepada beliau di mana beliau diperjalankan dalam waktu satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik beberapa lapisan langit, 1, 2, 3 hingga langit yang ketujuh. Dan setelah itu Allah memberi rahmat kepada beliau naik dari langit yang ketujuh hingga arsy-Nya Allah, di mana pada saat itu Allah berkenan bertemu secara langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hasil dari pertemuan itu adalah Allah menetapkan ibadah, yaitu sholat untuk Rasulullah dan umat beliau dalam satu hari satu malam sebanyak 50 waktu. Saudara-saudara yang saya muliakan, renungkan ini. Dalam satu hari satu malam hanya 24 jam saja. Kalau misalnya dalam 24 jam itu dibagi 50 waktu di mana kita harus melakukan sholat, maka seluruh hidup kita hanya berada di hadapan Allah, yaitu melalui ibadah yang Allah tetapkan untuk Rasulullah dan untuk kita sebagai umatnya. Jika ini sampai diwujudkan dalam kehidupan kita pada saat ini, maka tidak ada waktu untuk kita untuk lari dari hadapan Allah, sehingga wujudlah kehendak Allah yang pertama, di mana hidup manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai tujuan ibadah. Saudara-saudaraku, pahami ini. Ada sebuah pertanyaan, kenapa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat penutup dijadikan sebagai umat yang terbaik,
jenengan pahami ini. Kalau misalnya kita melakukan ibadah dalam satu hari satu malam sebanyak 50 waktu, maka tujuan penciptaan Allah atas diri manusia yang pertama akan berada dalam kehidupan kita. Itu artinya kita umat Rasulullah akan menjadi umat yang sebaik-baiknya umat di dalam mewujudkan tujuan penciptaan yang pertama, yaitu tujuan penyembahan atau tujuan ibadah. Akan tetapi saudaraku, jika ini diwujudkan dalam kehidupan kita, maka tidak ada waktu bagi kita untuk lari, untuk keluar dari ibadah. Bahkan tidak akan ada waktu bagi kita untuk bersenang-senang, karena seluruh waktu kita akan habis hanya untuk melakukan ibadah atau melakukan sholat sebagai ibadah utama yang ditetapkan oleh Allah bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, atas rahmat Allah dan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga atas nasihat dan perhatian dari seluruh para nabi dan para rasul, Allah memberi rahmat kepada Rasulullah, dan rahmat itu adalah untuk kita umatnya, di mana Allah menetapkan 50 waktu itu dari setiap 10 waktu dijadikan satu waktu. Maka jadilah solat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu. Dan Allah berfirman bahwa dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu, Allah tidak mengurangi rahmat untuk Rasulullah dan umat beliau, meskipun hanya 5 waktu saja, tapi Allah tetap memberikan rahmat, pahala dan kemuliaan, seolah-olah kita melaksanakan ibadah tetap selama 50 waktu. Ini adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, maka renungkan tentang ini. Jangan sia-siakan waktu sholat, karena setiap waktu sholat itu memiliki 10 kelipatan waktu yang di dalamnya terdapat banyak kemuliaan-kemuliaan yang dirahasiakan oleh Allah. Dan kalau kita baik dalam menjaga setiap waktunya, dalam satu hari satu malam 5 waktu, maka di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya, kita sebenarnya telah melakukan ibadah sama seperti kita melakukan ibadah 50 waktu banyaknya. Maka sempurnakanlah saudaraku, lakukanlah sholat itu di awal waktu, karena setiap waktu itu memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang kita tidak akan pernah mengetahui kemuliaan yang ada di dalamnya. Dan itu hanya bisa dilihat dengan hati kita, melalui keimanan yang ada di dalam hati, yang melekat di dalam jiwa. Dan keimanan itu akan mampu melihat sesuatu yang gaib, seolah-olah itu adalah nyata. Saudaraku, sholat adalah ibadah pertama yang ditetapkan oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di akhirat, yang akan pertama kali dihisab adalah sholat kita. Barang siapa yang bagus sholatnya, bahkan akan dianggap bagus seluruh amalannya. Akan tetapi barang siapa yang rusak sholatnya, maka mereka akan berada dalam kerugian yang sangat besar. Saudaraku, berjuanglah saudara untuk bisa menyempurnakan
solat yang kita lakukan. Sempurnakan waktunya, karena di dalam waktunya ada banyak kemuliaan. Sempurnakanlah bacaannya, leburlah hati, pikiran dan jiwa dalam kemuliaan-kemuliaan bacaan, karena setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam bacaan solat memiliki kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya lakukanlah gerak yang ada di dalam solat dengan gerak yang sesuai seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang dilihat oleh para sahabat-sahabat beliau dan terus dicontohkan kepada kita. Karena setiap gerak yang ada di dalam solat memiliki manfaat dan kemuliaan yang sangat besar. Saudaraku, itulah Isra Mi'raj sebagai rahmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hasilnya adalah salat. Dan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasul kita, maka berjuanglah saudaraku untuk bisa melakukan salat dengan cara sesempurna mungkin yang mampu kita lakukan. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.